Beberapa bulan lalu, ketika wabah virus corona menjadi sangat ganas dan menakutkan di mata dunia, gereja, umat Allah pun turut terguncang. Semua pelayanan ditiadakan dengan maksud agar semua anggota gereja mampu memutus peluang mata rantai penyebaran virus ini. Dalam situasi tersebut, kita semua diandalkan untuk setidaknya mengorbankan semua kepentingan kita untuk satu kebaikan bersama, yaitu keselamatan dari serangan virus corona. Dalam satu kesempatan, Paus Fransiskus membuat satu penghormatan besar dan berkat atas gereja dan juga atas dunia. Term teknis yang dipakai adalah Urbi et Orbi, kepada kota, Roma, dan kepada dunia. Secara sederhana dapat dimengerti demikian. Paus Fransiskus mendoakan kota Roma, dan dari kota Roma, Paus mendoakan dunia yang sedang dilanda kesusahan ini. Paus mengibaratkan kita, warga dunia, sedang berada di dalam satu perahu yang digoncangkan angin sakal wabah corona. Hari ini, kita juga mendengar cerita tentang para rasul yang diguncang angin sakal. Yesus tidak ada di dalam perahu itu karena ternyata Yesus sedang menyepi untuk berdoa. Para rasul panik dan mungkin pasrah di dalam keputusasaan sebab mereka tidak mampu menghadapi badai ini. Petrus yang sebagian besar hidupnya di laut juga merasa takut karena terpaan angin sakal itu. Namun dalam situasi ini, Yesus muncul dan meredakan badai. Ada hal menarik yang terjadi. Ketika para rasul melihat Yesus berjalan di atas air, mereka menyangka bahwa itu adalah hantu. Petrus dengan sisa keberaniannya berteriak kepada Yesus untuk mengizinkan dia berjalan di atas air, jika benar dia Yesus guru mereka. Dan terjadilah demikian. Petrus berjalan di atas air sebelum akhirnya hampir tenggelam. Sadar ataupun tidak, hidup kita persis yang digambarkan oleh Paus. Kita seperti berada di dalam satu perahu dengan pelbagai tantangan. Masing-masing kita dengan tantangannya. Mungkin ada yang mabuk karena goncangan gelombang, ada yang tertidur pulas seperti bayi di atas ayunan. Ada yang panik lalu berlutut memanggil pertolongan Tuhan. Ada yang berusaha mencari jalan keluar untuk menjaga perahu ini agar tidak tenggelam. Semua orang berusaha agar hidupnya tetap terjaga. Tetapi tidak semua dari kita memiliki perhatian yang sama agar perahu tidak karam. Hidup manusia selalu diibaratkan dengan pelayaran sebuah perahu atau kapal. Lautan adalah medan kita yang tidak pernah dapat diprediksi tantangan apa yang bakal kita hadapi. Gelombang yang ganas, angin yang kencang, dan kemungkinan kerusakan pada perahu bisa saja terjadi. Setiap usaha yang kita kerjakan untuk mempertahankan perahu adalah hal yang mutlak dilaksanakan. Namun terkadang kita melupakan satu hal. Kita lupa mengajak Tuhan untuk berlayar bersama kita. Apakah ada jaminan bahwa ketika kita berlayar bersama Tuhan, semua bakal baik-baik saja? Kita ingat cerita lain ketika para murid dan Yesus diterpa badai serupa, dan Yesus tidur di buritan kapal. Para rasul panik dan membangunkan Yesus. "Guru, apakah engkau tidak peduli jika kita binasa?" Elia dalam kepanikannya dihadapkan pada perintah Allah. Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu datanglah pelbagai tantangan. Ada angin kencang, gempa bumi, dan api yang menghanguskan. Namun sekali lagi Allah bertanya, "Apa yang engkau kerjakan di sini, Elia?" Menghindar dari bahaya yang datang mungkin terlihat baik untuk sekejap, tetapi Allah tidak menginginkan kita lari dari kenyataan.
Apapun yang bakal kita temui, kita harus dengan berani menghadapinya. Saudara-saudari terkasih, Yesus menginginkan kita menggantungkan harapan kita seutuhnya kepadanya dan bukan kepada yang lain. Hai orang yang tidak percaya, mengapa engkau bimbang? Adalah teguran Yesus untuk kita semua yang mulai kalut ketika menghadapi badai di dalam hidup kita. Teguran Yesus ini tidak bermaksud agar kita diam dan menunggu pertolongan Tuhan tiba, melainkan sebaliknya, teguran ini menyadarkan kita bahwa di dalam Yesus kita mampu menghadapi setiap cobaan, seberat apapun itu. Mengandalkan Tuhan berarti melibatkan Dia di dalam suka dan duka hidup, apapun itu. Mungkin terkesan remeh-temeh, tetapi hidup orang yang mengandalkan Tuhan akan terasa istimewa. Seruan Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut," merupakan jaminan bagi kita bahwa Ia akan turut serta di dalam setiap pelayaran hidup kita, asalkan kita mau mengundangnya ke atas bahtera perjalanan kita. Semoga kita tidak menyerah dalam mencari jalan keluar dari setiap badai yang kita alami, dan semoga kita tidak lupa mengajak Tuhan untuk turut serta di dalam setiap pelayaran hidup kita.